Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengambilan data penelitian bersama saya Habibullah Zuhardi dan 3 teman saya, Debi atau disebut Debi Ayu, Upang atau Muhammad Lutfan, dan Zi atau Zayana Khairunisa. Ya, pada presentasi kali ini kami memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian, yaitu apa itu pengambilan data. Lalu yang kedua ada persiapan, apa yang harus diperlukan atau yang disiapkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan, bagaimana cara pelaksanaannya. Dan yang keempat adalah etika. Etika apa yang harus diperhatikan. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian apa itu pengumpulan data penelitian. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian, di mana proses utama dalam pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang telah kita buat atau yang terdapat di dalam sebuah hipotesis. Jadi, data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang didapatkan langsung dari sumber penelitian atau objek penelitian. Lalu sedangkan data sekunder yaitu merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua dari penelitian. Oke, selanjutnya kita bicara tentang pengambilan data, di mana proses dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan terdapat 5 metode dalam pengambilannya. Yang pertama itu adalah metode angket, yaitu pengumpulan data melalui permintaan keterangan atau jawaban kepada sumber data dengan menggunakan daftar pernyataan, kuesioner, atau alat sebagainya. Sifat dari angket ini terdapat interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat atau pengumpul data. Contoh, survei mengenai merek sabun cuci yang paling diminati oleh ibu rumah tangga. Oke, yang kedua ada metode wawancara atau interview, di mana pengumpulan data ini melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan responden. Sifat dari wawancara ini terdapat interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan responden. Untuk metode yang ketiga adalah metode observasi, di mana pengumpulan data melalui pengalaman dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian. Sifat dari observasi ini tidak ada interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat atau pengumpul data. Contoh, observasi tentang jumlah pengunjung swalayan di Matos, atau observasi pada pertandingan sepak bola antar fakultas di Universitas Negeri Malang. Oke, untuk yang keempat adalah metode eksperimental atau percobaan, di mana eksperimental ini mengumpulkan data melalui pencatatan langsung dari percobaan atau pengukuran. Metode eksperimental ini memiliki sifat terdapat penggunaan alat ukur atau metode eksperimen tertentu. Lalu yang terakhir ada metode pengumpulan data online, di mana pengumpulan data ini melalui jejaring internet atau media sosial yang lain. Sifat dari pengumpulan data online ini sudah jelas ya. Jadi tidak adanya interaksi antara subjek dengan pengumpul data atau peneliti. Contohnya untuk pengumpulan data online ini kita membuat kuesioner melalui Google Form. Oke, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan pengambilan data dan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengumpulkan data. Lalu langkah selanjutnya yaitu menyusun schedule penelitian. Maksud utama dalam mempersiapkan jadwal penelitian adalah untuk mengatur waktu pelaksanaan penelitian sehingga dapat lebih mudah mengendalikan penelitian. Selain itu, manfaatnya adalah untuk perencanaan kerja peneliti, menentukan kebutuhan alokasi dana, memperkirakan jumlah kebutuhan tenaga lapangan, lalu mengatur hubungan kerjasama antara peneliti dan pihak kedua atau ketiga penelitian. Selain itu, hal yang perlu dimuat dalam jadwal penelitian adalah 1. Daftar hal yang harus dikerjakan, 2. Jadwal pelaksanaan dan selesainya acara, dan 3. Seberapa banyak waktu yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya merupakan tahap persiapan administrasi. Tahap ini merupakan saat di mana peneliti mengurus berbagai persiapan administratif seperti surat menyurat, perizinan, surat keputusan, surat tugas, penggandaan, persiapan pertemuan-pertemuan, persiapan pengujian tenaga, persiapan pembekalan alat-alat penelitian, persiapan coaching, dan sebagainya. Penelitian individu cenderung lebih mudah dalam hal administrasi karena lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan penelitian kolektif lebih sulit dalam pengurusan dan pelaksanaan karena banyaknya anggota yang harus dikoordinasi. Lalu langkah selanjutnya adalah organisasi tim peneliti atau penyusunan. Penyusunan organisasi tim penelitian digunakan pada penelitian kolektif atau yang penelitiannya dilakukan secara bersama-sama atau anggota penelitiannya ada banyak gitu, nggak cuma satu. Lalu penyusunan organisasi penelitian yang baik biasanya terdiri dari A. Pimpinan, B. Pembantu pimpinan, C. Unsur anggota, dan terakhir adanya konsultan. Konsultan akan berperan sebagai pembimbing dalam penelitian. Meskipun begitu, tidak ada format penyusunan baku dalam mengorganisasikan tim peneliti, hingga masing-masing tim dapat menyusun tim sesuai kebutuhan penelitiannya. Lalu selanjutnya ada penyusunan anggaran. Anggaran atau dana penelitian tentu saja hal yang paling dibutuhkan dalam suatu penelitian. Penelitian kolektif atau penelitian dengan donor membutuhkan susunan anggaran agar dapat mengkoordinasi pengeluaran dalam penelitian. Dan lebih penting lagi berguna agar sponsor mengetahui berapa kebutuhan dana dalam penelitian. Dalam penyusunan, perlu disertakan rincian dana baik dari pihak donor dan kontribusi dari pelaksana sendiri. Terkadang, pihak donor perlu rincian persenan pembagian antara dana donor dan dana lembaga asal penelitian sesuai kesepakatan di awal. Lalu, kelima, saya akan menjelaskan persiapan lembaga donor. Dalam penelitian, seringkali itu dibiayai oleh lembaga independen atau lembaga di luar lembaga peneliti itu sendiri. Misalnya, penelitian dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang. Bisa jadi dananya itu tidak harus dari Universitas Negeri Malang, tapi mungkin dari PKM Pimnas atau dari Kementerian Ristek Dikti, seperti itu. Nah, biasanya donor itu mau mensponsori suatu penelitian karena penelitian itu berkaitan dengan bidang donor tersebut. Contohnya, lembaga lingkungan itu cenderung untuk mensponsori penelitian yang berkaitan dengan lingkungan, yang gitu-gitulah. Lalu lembaga donor itu terbagi dua, yaitu lembaga donor pemerintah, contohnya Menristek dan Balitbank. Lalu lembaga donor non-profit organization atau lembaga non-profit, contohnya lembaga swadaya masyarakat. Dan sekarang sudah banyak banget ya kayaknya aku lihat lembaga non-profit dari luar negeri juga yang mau membiayai penelitian-penelitian di Indonesia, baik yang terdaftar maupun tidak. Nah, dalam mencari donor ini sekarang sudah mudah karena sudah ada internet. Jadi kita bisa berkomunikasi dari email
dengan lembaga donor, sehingga kita bisa mencari yang mana yang paling cocok dengan kita gitu. Terkadang proposal kita yang kita ajukan terhadap lembaga donor bisa ditolak atau dikembalikan kepada kita karena sepertinya terkadang belum sesuai dengan apa yang sedang mereka cari gitu. Nah, kalau udah begitu, sebaiknya sebelum kita lakukan penelitian atau proposal, kita perlu menghubungi lembaga yang kita tuju untuk melihat apa permasalahan yang sedang menjadi concern mereka sekarang. Begitu. Lalu selanjutnya, sebagai persiapan pengambilan data, kita perlu mengadakan uji coba dan revisi pada instrumen penelitian yang sudah kita bentuk gitu, sudah kita buat gitu. Uji coba dan revisi instrumen penelitian ini penting dilakukan apabila peneliti ingin menghindari sebuah kegagalan dalam pengumpulan data. Karena instrumen penelitian harus diuji akurasinya terhadap responden. Responden juga harus berhadapan langsung dengan penelitian karena instrumen harus mampu berperan sebagai peneliti. Jika instrumen tidak jelas, maka peneliti akan memperoleh data yang tidak jelas. Lalu, selanjutnya kita perlu menyiapkan field worker atau tenaga asisten. Tenaga asistensi ini diperlukan untuk penelitian skala besar dengan populasi yang luas. Biasanya membutuhkan bantuan orang lain atau banyak orang karena konteks permasalahan penelitian yang luas. Maka karena itu dibutuhkan pekerja lapangan untuk membantu penelitian tersebut. Field worker penting karena berhadapan langsung dengan responden. Dalam menyeleksi field worker, sebaiknya memperhatikan 3 hal, yaitu kredibilitas, motivasi, dan kejujuran. Karena jika tanpa ketiga ini, field workernya akan sulit untuk menjadi valid gitu loh. Terkadang field worker juga dapat mempengaruhi responden karena field worker merupakan gambaran atau merupakan wajah dari penelitian tersebut gitu yang ditunjukkan kepada responden awam gitu ya. Terus dalam penelitian, field worker tentu harus diberi pelatihan dan pengawasan langsung oleh peneliti, sehingga peneliti juga diharapkan perlu berada di tempat penelitian gitu. Jadi biar menghindari kesalahan-kesalahan gitu kan yang nggak sesuai dengan penelitiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Bagaimana sih cara melaksanakan pengumpulan data? Ya, saya akan menjelaskan bagian etika. Etika apa saja yang perlu diperhatikan selama pengumpulan data. Yang pertama adalah melaksanakan wawancara dengan baik. Berbicara dengan orang lain merupakan aktivitas yang relatif mudah, tapi juga wawancara adalah kita yang tidak mudah. Jadi sebelum adanya wawancara, kita harus persiapkan diri dulu untuk mewawancari seorang, karena berbicara dengan orang lain dan wawancara itu sangat berbeda. Jadi kita harus bisa mewawancarai subjek ini dengan baik dengan mempersiapkan apa saja yang sudah disiapkan. Yang kedua ada membuat formulir izin. Membuat formulir izin yang ditandatangani oleh subjek untuk menyatakan bahwa mereka bersedia. Jadi sebelum kita mengambil data dari subjek, kita harus meminta izin dulu kepada subjek untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk diambil data mereka. Yang ketiga ada perlengkapan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita sebagai pengambil data harus mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan saat wawancara nantinya. Jadi saat wawancara nanti kita sudah siap untuk melakukan ambil data. Yang keempat ada tidak terpaksa. Artian ini adalah pengambilan data kepada subjek tidak bersifat memaksa. Jadi nyambung dengan yang tadi, yang dengan surat formulir izin pengambilan data itu, nah itu tergabung kepada tidak terpaksa ini, yang berarti subjek ini tidak terpaksa dan sudah menandatangani surat izin. Yang kelima ada menjelaskan tujuan observasi. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami tentang pengambilan data penelitian. Terima kasih atas perhatiannya, dan
silahkan kita dapat berdiskusi di forum diskusi nanti. Terima kasih, selamat pagi.